Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dari mata kuliah simulasi dan permodelan. Di sini kami ingin mempresentasikan implementasi algoritma SVM untuk peramalan konsumsi energi listrik rumah tangga. Perkenalkan, nama saya Nicholas Pemiga Ninggolan dengan NIM 2023-31306 dan ada rekan saya. Anggi Natalia Pasaribu dengan NIM 2023-31313. Lanjut ke latar belakang dan permasalahan. Latar belakang dan permasalahan di sini adalah konsumsi energi listrik rumah tangga meningkat tajam karena tren IoT dan smart home, membuat beban listrik sangat berfluktuasi atau naik turun secara ekstrim. Jika operator gagal memprediksi beban ini, bisa terjadi pemadaman massal atau blackout atau pemborosan energi atau oversupply. Mengapa SVM atau SVR? Model deep learning memang akurat tapi komputasinya terlalu berat. Sedangkan regresi linier biasa tidak bisa membaca pola rumit. SVR atau Support Vector Regression dipilih karena komputasinya ringan, efisien, namun sangat tangguh memetakan pola data yang melengkung atau non-linear menggunakan fitur kernel trick. Nah, di sini ada metodologi dan datasetnya. Datasetnya, Individual Household Electric Power Consumption dari repositori UC lebih dari 2 juta baris data sensor dari Prancis, yaitu tahun 2006 sampai 2010. Nah, keduanya itu ada cleansing dan resampling. Nilai yang hilang diisi dengan metode forward fill. Data per menit diringkas atau agregasi menjadi data harian untuk mengurangi noise. Terus yang ketiga ada the future engineering atau rekayasa fitur. Karena mesin tidak punya ingatan, kami membuat variabel masa lalu atau lag feature. Listrik H-1, H-2, atau H-3, dan fitur kalender, hari dan bulan. Nah, untuk yang terakhir, itu ada normalisasi. Data distandarisasi menggunakan standar scalar agar tidak bias. Next ada skenario modeling atau hasil. Perbandingan dua skenario. Data dibagi 80% training dan 20% testing. Model awal itu SVR dengan parameter default. Kemudian optimasi model SVR menggunakan kernel RBF dan parameter penalti C sama dengan 100. Hasilnya, optimasi berhasil menurunkan RMSE dan MAE secara signifikan. Model awal dengan SVR default, RMSE-nya itu 439,10, MAE-nya 332,15. Kemudian yang kedua dengan optimasi model ya, atau SVR RBF tuning. RMSE-nya itu 365,36 dan MAE-nya itu 263,98. Dengan model awal atau default, SVR dengan parameter default menghasilkan prediksi dasar performa belum optimal karena belum dilakukan tuning pada kernel dan parameter penalti. Kedua, optimasi model atau RBF. SVR dengan kernel RBF dan C sama dengan 100 mampu beradaptasi mengikuti kelengkungan tajam atau lonjakan listrik pada musim dingin dengan presisi tanpa overfitting. Diperoleh hasil evaluasinya, optimasi model berhasil menurunkan tingkat kesalahan secara signifikan. Nilai RMSE dan MAE sangat kecil, membuktikan SVR RBF optimal untuk peramalan konsumsi energi listrik rumah tangga. Kemudian hasil dan analisis. Di sini visualisasi grafik prediksi SVR optimasi terbukti mampu beradaptasi dan mengikuti kelengkungan tajam atau lonjakan listrik pada musim dingin dengan sangat presisi tanpa menghafal data atau tidak overfitting. Nah, di sini ada kesimpulan dan rekomendasinya. Kesimpulannya, penggabungan metode resampling harian, lag features, dan SVR kernel RBF sukses menciptakan arsitektur peramalan energi atau forecasting yang ringan, cepat, dan handal. Untuk rekomendasi, model ini sangat cocok untuk diimplementasikan ke dalam infrastruktur smart grid dan smart city masa depan karena tidak menuntut spesifikasi hardware yang mahal. Penerapan model di skala nyata untuk mendukung penghematan energi dan perencanaan pemakaian listrik rumah tangga yang lebih efisien. Mungkin
segitu aja yang dari PPT, mungkin kita bisa langsung ke Jupiternya aja. Boleh di-zoom. Oke. Untuk yang pertama itu kan ada import library. Pada tahap pertama tuh, di sini saya mengimpor beberapa library Python yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Library Pandas digunakan untuk membaca dan mengolah data. NumPy untuk perhitungan numerik, Matplotlib untuk membuat grafik, kemudian support vector regression sebagai algoritma prediksinya. Selain itu, saya juga menggunakan standar scalar untuk normalisasi data, serta RMSE dan MAE sebagai metode evaluasi untuk mengukur tingkat kesalahan prediksi. Habis itu lanjut ke memuat dataset. Untuk memuat datasetnya, di sini saya membaca dataset menggunakan fungsi read_csv buka tutup kurung. Dataset yang digunakan merupakan data konsumsi listrik rumah tangga. Pada proses ini, kolom date and time digabung menjadi satu kolom date time. Kemudian dijadikan sebagai indeks agar data tersusun berdasarkan urutan waktu model atau time series. Dengan demikian, model dapat mempelajari pola konsumsi listrik dari waktu ke waktu. Untuk yang ketiga, itu ada data preparation and cleansing. Tahap berikutnya itu bisa dibilang itu pembersihan data. Apabila terdapat data yang kosong atau missing value, saya mengisinya menggunakan metode forward fill, yaitu mengisi data kosong dengan nilai sebelumnya. Setelah itu saya hanya mengambil variabel yang akan diprediksi, yaitu global active power, kemudian mengubah tipe datanya menjadi numerik. Terakhir, data yang awalnya dicatat setiap menit diubah menjadi data konsumsi listrik harian menggunakan proses resampling, sehingga analisis menjadi lebih sederhana. Untuk yang ketiga itu ada feature engineering. Pada tahap feature engineering, saya menambahkan beberapa variabel baru agar model dapat mengenali pola konsumsi listrik dengan lebih baik. Pertama, saya membuat fitur lag 1, lag 2, dan lag 3, yaitu konsumsi listrik 1, 2, dan 3 hari sebelumnya. Kemudian saya menambahkan informasi hari dalam seminggu dan bulan. Karena konsumsi listrik biasanya berbeda antara hari kerja, akhir pekan, maupun setiap bulan. Setelah itu data dipindahkan menjadi variabel input atau X dan variabel target atau Y. Untuk selanjutnya itu ada data splitting dan normalisasi. Setelah fitur selesai dibuat, data dibagi menjadi dua bagian, yaitu 80% sebagai data latih dan 20% sebagai data uji. Karena penelitian ini menggunakan data time series, pembagian dilakukan berdasarkan urutan waktu dan tidak diacak. Selanjutnya dilakukan proses normalisasi menggunakan standar scalar agar seluruh variabel memiliki skala yang sama sehingga proses pembelajaran model menjadi lebih optimal. Habis itu lanjut ke selanjutnya, ada melatih model awal. Ini adalah model pertama menggunakan parameter bawaan atau SFR atau SVR default. Model kedua merupakan SVR yang telah dioptimasi menggunakan kernel radiasi basis function atau RBF dengan parameter C sebesar 100. Tujuan optimasi ini adalah agar model mampu menangkap pola data yang lebih kompleks dan menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Untuk selanjutnya, itu ada evaluasi model. Setelah kedua model selesai dilatih, saya melakukan evaluasi menggunakan dua metrik, yaitu root mean squared error, atau bisa dibilang RMSE, dan mean absolute error, atau biasa disebut MAE. Kedua metrik ini digunakan untuk mengukur seberapa besar selisih antara hasil prediksi dengan data aktual. Semakin kecil nilai RMSE dan MAE, maka semakin baik performa model. Berdasarkan untuk yang terakhir itu ada evaluasi hasil. Berdasarkan hasil evaluasi, model SFL default menghasilkan nilai RMSE sebesar 438,99 dan MAE sebesar 332,07. Seperti yang sudah dijelaskan sama Anggi tadi. Setelah dilakukan optimasi, nilai RMSE turun menjadi 365,28 dan MAE turun menjadi 263,98. Penurunan nilai error ini menunjukkan bahwa model SFR atau model SVR yang telah dioptimasi mampu menghasilkan prediksi yang lebih akurat dibandingkan model default. Untuk visualisasi grafiknya, itu
Boleh ke bawah lagi? Nah, di situ kan ada 3 garis, yaitu ada garis hitam, garis merah putus-putus, sama garis biru. Kalau untuk garis hitam, itu kita buat nunjukin data konsumsi listrik aktual. Untuk garis merah putus-putus, itu nunjukin hasil prediksi model SVR default. Nah, untuk garis birunya itu menunjukkan hasil prediksi model SVR yang telah dioptimasi menggunakan kernel RBF dan parameter C yang sama dengan 100. Dari grafik nih, kita bisa ngeliat kalau garis biru lebih sering berhimpit atau berada sangat dekat dengan garis hitam, yang artinya model optimasi mampu mengikuti pola konsumsi listrik yang sebenarnya. Sebaliknya, garis merah yang merupakan model default terlihat lebih datar dan sering berada lebih jauh dari garis hitam. Hal ini menunjukkan bahwa model default kurang mampu menangkap perubahan pola konsumsi listrik yang kompleks. Jadi kesimpulannya, grafik ini tuh ngebuktiin bahwa proses optimasi pada algoritma SVR ini meningkatkan kemampuan model dalam memprediksi konsumsi listrik harian. Model optimasi mampu mengikuti pola data aktual dengan lebih baik, sehingga menghasilkan prediksi yang lebih akurat dibandingkan model default. Paling cuma segitu aja.